Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun, selamat berjumpa lagi ya bareng channel saya di sini. Semoga kabar Anda baik, sehat selalu, dimurahkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini sobat, saya dapat temuan ini TV LCD 32 in ya. Ini sudah dibongkar dan PCB regulatornya juga sudah saya bongkar. Sekarang kita akan mengeceknya sobat. Jadi ini karena soketnya juga soket AC nya tidak dibawa, saya solder ke sini. Langkah pertama-tama sobat harus mengecek ke bagian AC input ya, sama dengan TV biasa. Di sini ada sebuah sekring atau fuse, dan di sebelah sini ada sebuah ini NTC 5D. Jadi pertama perhatikan dulu daerah AC nya sebelah sini. Jadi setelah AC nya didapat ya, di sini kita ukur di tegangan AC 220 misalkan. Nanti kita mengeceknya di Elco 450 ya, sama seperti biasanya. Ini bagian massa, ini bagian press sobat. Dan nanti ini ke outnya sekitar 13 volt biasa ya, 13 volt sobat. Oke, pertama saya akan mencolokkannya dulu, dan apelnya kita setel di AC sobat. Saya akan mengecek di sebelah sini sambil diperlihatkan jarum AC. Saya akan coba colokkan. AC nya masuk sobat. Jika belum masuk, mungkin penyakitnya bisa di daerah sini ya. Ini output AC nya di sini ya, di input dioda bagian tengah itu adalah AC, dan kita putar ke tegangan 250. Kita cek di sini bagian Elco besar 450 volt. Oke, ini mentok ada. Dan kita cek ke bagian out sobat. Kita simpan di 50 ya. Ini bagian outnya tadi di dioda. Di sini hilang. Di sini hilang sobat, tidak ada ya. Padahal di AC ini ada 200. Oke, kita buang dulu sobat tegangannya ya, hati-hati karena tegangan yang masuk dan tidak tersalur, tidak tersuplai ke depan akan menimbulkan timbunan energi di Elco 400 volt. Ini bagian outnya, sementara kita cek dioda sobat. Secara virtual, secara kasat mata sobat, biasanya ada Elco yang suka kembung di sini. Jadi pertama kita cek dulu Elco secara kasat mata, secara visual, terus resistor besar di sini dan juga dioda sobat. Oke, kita ke dioda, simpan di kali 1 sobat. Kita cek mulai sini. Contoh misalkan ini saya simpan di 8, artinya 80%, dan dioda hidup nyampe ke 60% misalkan seperti itu sobat. Ini oke, dan kita cek semua dioda ini. Kita cek semua dioda out, dan di sini bypass
80%, di sini sama. Jadi sebelum kita membalikan ini juga kita sudah tahu bahwa dioda ini ada yang rusak. Kita bongkar dulu. Jadi sebelumnya sobat cek ini ya, cek solderan. Di sini solderan dioda, solderan transistor, bisa jadi ada yang retak atau kurang angkat. Seperti yang ini kita tembak lagi, karena biasanya jika terjadi panas yang berlebihan ini akan menimbulkan bahkan bisa sampai copot. Kita kembali tes diodanya sobat. Tadi bocor, ini bocor ya karena ini mentok. Yang kedua ini bagus sobat, mungkin yang rusak cuma satu. Ini solderan masih asli ya sobat. Sobat perhatikan, ini yang rusak kita lempar. Jadi triknya biasanya elko atau kalau jeklek PCB itu mungkin yang rusak bagian pet ya sobat. Kalau ngejeklek ke MCB itu yang rusak adalah ini. Kalau di elko besar tidak ada, berarti yang rusak daerah input AC. Bisa dipius, bisa di lilitan dua ini, bisa di NTC. Selain ngejeklek selain pet, biasanya jeklekan terjadi karena dioda yang short, yang 4 ini. Oke, kita cari di sini ada satu ya. Kita lihat dari bentuknya saja, atau mungkin boleh diganti dengan ampere yang lebih besar ya sobat. Jadi untuk DC kita ini ya, R305 ini kita, karena bentuk besarnya juga sama ya, biasanya ampernya juga nggak jauh beda. Oke sobat, dimana diodanya? Di sini kita pasang. Mudah-mudahan cuman diodanya saja. Ini pengetesan pertama. Kalau keseringan, seringnya itu elko yang rusak biasanya sobat. Di sini kita untuk kasus dioda memang saya sudah beberapa kali juga nemukannya. Oke, kita cek lagi sobat. Ini barangkali cuman itu saja. Kembali siapkan, kita kasih simpan di tegangan 50. Oke sobat, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dicolokkan kita standby kan di sini, jangan-jangan tegangan bila keluar itu besar, jadi kita harus sudah siapkan di sini. Oke, kita colokkan sobat. Oke, ini terlihat tegangan 12 atau 13 volt. Mudah-mudahan cuman itu saja. Selanjutnya saya akan mencoba memasangnya ke mesin ya sobat. Angkat sedikit. Mesinnya
Kita pasang dulu saja sobat, karena biarpun mesinnya sudah hidup, saya harus kembali membongkar baterainya. Sini ada sebuah LED. Kalau nanti TV hidup, biasanya ini akan keluar nyala di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cuman itu saja. Sini terlihat nyala sobat. Oke, dan ada suaranya. Kita lihat biarpun membalik. Tapi oke, ini sudah keluar sobat. Jadi tidak ada sinyal, periksa sambungan kabel dan pengaturan perangkat. Tekan source di remote untuk memilih perangkat sumber yang tersambung. Ini mesin Samsung sobat, TV Samsung 32 in. Oke, alhamdulillah TV-nya sudah hidup kembali sobat. Mungkin sekian sobat. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Sebenarnya ini hanya tutorial ringan, tetapi saya buat hanya semata untuk menyemangati kaum muda yang mau belajar. Awalnya tidak saya mau buat tutor ya, tetapi ya lumayan buat mengisi video di channel saya. Sekiranya sedikit bisa menginspirasi sobat untuk lebih semangat, lebih berani, tetap hati-hati dalam berkarya ya sobat. Sekian sobat, maaf bila ada salah kata ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.